يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Baik, kita bahas sedikit kitab Al-Kabair. Al-Kabair ini adalah tulisan Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi mazhab Asy-Syafi'i. Beliau punya kitab yang fenomenal, yakni menulis khusus tentang Al-Kabair. Al-Kabair itu adalah dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar yang seharusnya menjadi tolak ukur kita untuk kita jauhkan dari dosa-dosa besar. Dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mengatakan pelaku dosa besar tidak membuatnya syirik, tidak membuatnya kafir, tapi dihukum dengan perbuatan dosa besar yang sampai kalau kelewat batas itu yakni murtad. Maka murtad itu pun dibagi menjadi tiga. Ada murtad bil qaul, ada murtad bil fi'li, ada murtad bil i'tiqad. Murtad bil qaul yakni perkataannya mengeluarkan dia dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka itu bisa tertebuskan ketika dia tidak sengaja terucap kata-kata kemurtadannya, itu terwakilkan dalam setiap solatnya. Maka dalam setiap solat kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu membalikan kemurnian daripada tauhid kita. Ya, maka orang tidak solat kan kafir. Al-ahdu bainana wa bainal kafir as-salah. Perjanjian antaraku dengan orang yang kafir itu adalah solat. Atau al-farqu bainana wa bainal kafir as-salah. Perbedaan antara yang kafir dengan yang tidak ya solatnya. Maka setiap kita solat itu menegaskan kembali kalimat tauhid yang ada pada diri kita. Orang yang tidak solat itu hilang sama sekali. Nah ini akibat daripada dosa besar, walaupun tidak secara langsung ya perbuatannya membuatkan dia kufur, tapi secara ya kelakuan secara qauli bisa jadi dia murtad. Kalau dia mati membawa kemurtadannya atau mati dia dalam dosa besar, maka itu adalah tempatnya di neraka. Ya, pertanyaan lagi, apakah orang pelaku dosa besar tapi ada iman itu kekal di neraka atau tidak? Mazhab Ahlussunnah menjawab, orang yang mati dosa besar tapi sebelumnya dia itu adalah beriman, maka dihukum dia tidak kekal di neraka walaupun dia harus masuk neraka. Kalau dalam mazhab Mu'tazilah misalkan, itu pelaku dosa besar kafir dan kekal di neraka. Kalau kita Ahlussunnah, maka dosa besar pelakunya tidak sampai dia kafir, kecuali dia bawa dosa besarnya itu sampai dia meninggal dunia, maka menetapkan dia di neraka tapi tidak sampai kekal. Apa dosa besar itu? Al-kabair manahallahu wa rasuluhu anhu fil kitabi was sunnah wal athar anis salafis salihin. Dosa besar itu adalah apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya berdasarkan kitabullah, sunnah dan athar pada salafus salih. Jadi Al-Quran, sunnah dan ulama salafus salih ijma bersepakat tentang dosa ini adalah dosa besar, maka itulah dosa besar. Ya. Di mana kita tahu itu dosa besar? Di Al-Quran. Di mana kita tahu di selain Al-Quran? Di hadis. Di mana kita tahu selain hadis? Ya ulama salafus salih. Ya. Karena apa? Rumusannya itu berdasarkan ijtihadiyah. Liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ketika kalian menjauhi dosa-dosa besar, kata Allah, ma tunhauna anhu, apa yang dilarang kalian daripadanya, nukaffir ankum sayyi'atikum, akan kami tebus daripada kalian sayyi'atikum, dosa-dosa kalian. Setelah ditebus, wa nudkhilkum, dan kami masukkan kalian mudkhalan karima, di tempat masuknya orang-orang yang mulia.
Artinya dosa besar ketika ditinggal kita akan menjadi mulia semulianya ulama-ulama soleh yang mengajarkan kita untuk meninggalkan dosa besar ini. Tidak ada orang yang meninggalkan dosa besar yang tidak mulia. Semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya kita ini terlalu banyak dosa, ya, sehingga dosa kecil kita remehkan, menjadilah dia dosa besar. Sehingga dosa besar ini terus menjadi besar. Ya, karena apa? Karena kita tidak tahu caranya bagaimana kita membersihkan diri dari dosa itu. Firman Allah yang berikutnya tentang dosa besar ini, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ya, dan orang-orang yang meninggalkan dosa besar itu dan kejelekan-kejelekannya dan mereka bila marah selalu memberikan maaf, itulah orang-orang yang dipenduk dengan ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita sepandai-pandainya untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Karena setiap aktivitas kita ini diintai oleh dosa besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada berapakah dosa besar itu nanti kita lihat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffirat, semuanya menjadi mukaffirat, pembersih. Lima bainahunna, antara keduanya, syaratnya idza jtunibatil kaba'ir, kalau ditinggalkan dosa besar. Ya, salat kita dari subuh ke zuhur, di antara subuh dan zuhur banyak dosa yang terlakukan sengaja atau tidaknya, maka dalam salat kita itu sudah menghapus dosa-dosa kita selama tidak ada dosa besar yang kita lakukan. Sehingga beda, kalau dosa besar kita lakukan maka syaratnya harus inabah, ya. Inabah itu harus taubat pada Allah. Syaratnya taubat yaitu 4. Ya, kalau berhubungan dengan makhluk maka tambah untuk mengembalikan apa yang sudah kita ambil. Kalau berhubungan hanya dengan Allah maka 3 saja. Ya, pertama apa? Al-iqrar, mengakui kita salah ke Allah, ya istighfar. An-nadam, kita menyesal. Kemudian al-azm, kita bertekad untuk tidak mengulanginya. Tapi kalau ke makhluk pada hubungannya maka harus ada yang keempat. Maka kita minta ridhonya, minta keikhlasan orang sudah kita zalimi. Nah, itu tobatnya ketika kita melakukan dosa besar. Tapi kalau dosa-dosa kecil ini itu bisa terhapus dengan sekedar istighfar. Astaghfirullahalazim. Istighfar itu mantannya minta maaf, minta ampun. Astaghfirullah, saya minta maaf. Kenapa? Sengaja atau tidaknya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya. Setiap kita istighfar menghapus dosa kecil, dan setiap kita itu ya melakukan ibadah, ini yang terhapus adalah dosa-dosa kecil kita. Kalau ada dosa besar, maka konsekuensinya antum harus tobat. Ya, tobat itu apa? Tinggalkan semuanya. Ya, kita ini kadang tobat sekarang nanti lagi. Tobat sekarang nanti lagi. Ya, itu maknanya hijrah kita. Hijrah kita harus 2. Ada tarik, ada yang harus ditinggalkan. Yang kedua ada ghayah, ada tujuannya. Kalau antum masih tidak punya tujuan meninggalkan yang buruk, belum hijrah namanya. Ya, kalau belum siap untuk meninggalkan keburukannya, maka belum hijrah namanya. Ya, ada orang mau berhenti merokok katanya, ditawarin sekali, ditawarin mau saja. Berarti apa? Belum hijrah namanya. Hijrah itu siapapun yang menawarkan, ya sudah, harus ada yang dia tinggalkan. Maka taubat itu begitu. Taubat itu harus ada yang dia tinggalkan. Apa? Pengalaman keburukan-keburukannya harus dia tinggal. Kemudian ada goyahnya. Tujuannya apa? Untuk membersihkan diri kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, ya masih main-main saja. Nah, itu dia. Maka ulama hadis mengatakan hadis ini bahwa seluruh aktivitas kita itu difungsikan sebagai takfir, yakni penebus, ya, penebus dosa-dosa kita. Karena manusia ini tempatnya salah dan dosa, setiap aktivitas ibadahnya itu melebur dosa-dosanya. Ya, ada seorang sahabat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya pernah bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim." Ini bersentuhan saja, ya.
Dan kebetulan qadarullah ini sahabat ini ganteng banget, banyak yang ngefan, sehingga ibu-ibu sehingga ya pemuda-pemuda kadang sengaja untuk mencari celah untuk berdekatan, ya sengaja untuk menyentuh. Suatu ketika tersentuhlah ya pipi dengan pipinya. Gimana deh begitu. Ya, tersentuh sehingga dia datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah melakukan dosa besar. Apa dosamu?" "Saya bersentuhan dengan non-muhrim." Ya, maka kata Nabi, ya salatlah, maka salatmu itu menghapus dosa-dosamu. Artinya apa? Bahwa ketika kita melakukan maksiat, ya dosa-dosa yang kecil-kecil ini dalam ibadah kita itu penghapus dosa-dosa kita. Yakinlah, ya semakin kita banyak ibadah ini semakin berkurang dosa-dosa kita, kecuali dosa besar. Kalau dosa besar gak cukup dengan salat, tapi harus ada taubatnya, ya taubatnya. Makanya ada tiga posisi, ada tawabin, ada awabin, ada naibin, ya an-naibin, ya tawabin orang yang bertobat dari dosa, awabin orang yang membiasakan kebaikan-kebaikan sehingga dia mengurangi dosa. Kemudian yang ketiga adalah naibin, yakni mereka yang sudah sangat-sangat lupa terhadap keburukan-keburukannya sehingga tidak ngaruh dia itu terhadap maksiat. Ya, kita ini masuk tingkatan tobat saja. Tobatnya karena ada dosa yang harus kita tinggalkan. Ya, belum kepada awabin atau naibin. Tayyib. Ini makna hadis. Kemudian Nabi SAW mensyaratkan wajtanibu as-sab'il mubiqan, tinggalkanlah olehmu kepada 7 dosa besar. Ya secara khusus Nabi sebutkan 7 dosa besar. Tapi kata ulama menafsiri dari banyak hadis bukan 7 saja, banyak sebenarnya. Tapi poinnya itu, pokoknya itu ada di 7 dosa-dosa besar ini. Apa itu? Pertama asyirku billah, syirik ke Allah itu dosa besar. Karena apa? Karena akidah. Wasihru dan sihir itu dosa besar. Dalam hadis Nabi katakan, siapa yang datang kepada tukang tenun, tukang sihir, maka 40 hari tidak diterima ibadahnya. Datang dia kemudian dia yakini perkataan tukang sihir, tukang tenun itu 40 tahun tidak diterima. 40 tahun Pak, usia kita berapa? Ya, ini saking dosa besarnya. Ya. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, dan membunuh. Ya, membunuh itu dosa besar. Wa aklu malal yatim, yang keempat makan anak yatim. Yang kelima aklur riba, yakni makan riba, itu dosa-dosa besar. Yang keenam wa tawalli yaumaz zahaf, kemudian menyimpan barang-barang di saat itu langka untuk dijual. Nah, ketika dia banyak dia simpan. Udah nanti ketika langka baru dia naikkan harga. Ya, apa istilahnya? Nimbun. Menimbun harta itu dosa besar, Pak. Ya. Itu. Wa qadhaful muhsanat al-ghafilan. Kemudian menuduh zina, menuduh zina tanpa ada saksi, tanpa ada bukti, itu tidak boleh. Muhsanat. Ya, menuduh zina. Ini dosa-dosa besar. Maka yang kita bahas pertama yakni adalah asyirku billah, syirik ke Allah Subhanahu wa taala. Al-kabiratul ula, kabirah yang pertama, dosa besar yang pertama asyirku billah, syirik ke Allah Subhanahu wa taala. Fa akbarul kabair asyirku billahi taala wa huwa naw'an. Syirik itu termasuk dosa besar yang paling utama, sehingga pesan di dalam Al-Qur'an Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, ya anakku jangan syirik kepada Allah. Itu yang ditekankan. Kenapa? Kalau syurah ini, akidah ini, maka semuanya akan terhapus. Habitu amalu, terhapus amal-amalnya seluruhnya, mulai dari nol lagi. Ya, terhapus amalnya seluruhnya. Ya, mati dia ketika syirik itu, ya berarti sudah habis. Ya, habis. Kenapa? Menghabiskan amalnya, mati dalam su'ul khotimah, kekalnya di neraka. Maka orang yang melakukan dosa besar ini jangan sampai mereka itu bertobat mendekat ajal karena tidak diterima, karena hapus dosanya.
Tapi kalau kita masih ada kesempatan, bertaubatlah karena masih dibuka pintu taubat. Syirik itu ada dua. Pertama, an yaj'ala lillahi niddan wa ya'budu ghairahu min hujrin aw syajarin aw syamsin aw qamar aw nabiyyin aw syaikhin aw najmin aw malakin aw ghairi dzalik. Yang pertama, syirik itu adalah menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, secara nyata dia menyembah kepada selain Allah. Dia menyembah hajar, batu, syajar, pohon, syamsun, matahari, qamar, bulan, nabiyin, dia menyembah nabi, atau syaikhin, atau orang syekh, orang-orang yang dianggap soleh, atau najm, atau bintang, atau muluk, atau raja, atau ghairi. Pokoknya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan itu adalah musyrik dia, ya. Wa hadza huwa syirkul akbar alladzi dzakarahu Allah taala azza wa jalla. Ini adalah dosa yang terbesar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang nyata. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sungguh yang syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya apa? Atasnya surga. Haram surga, berarti kekal dia di neraka. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Faman asyraka billah thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nar qat'an. Siapa yang syirik ke Allah kemudian dia mati, fahuwa min ashabin nar, maka dia termasuk ahli neraka qat'an, pasti. Jangan diragukan lagi. Pasti matinya di masuk neraka. Ya, maka ada orang ini kirim Fatihah pada keluarganya yang musyrik, nyampe enggak pahala Fatihahnya itu. Enggak bisa, Pak. Ya kenapa? Karena sudah dipastikan. Jangankan kita, Nabi saja, yaitu mintakan ampun pada pamannya Abu Thalib, ya, itu tidak diterima oleh Allah. Turun firman Allah surat At-Taubah, maka lin nabi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahu annahu ashabul jahim. Tidak pantas bagimu Nabi Muhammad dan orang beriman untuk apa? Untuk memintakan ampun orang yang nyata kematiannya dalam kemusyrikan, dalam kekafiran. Tidak pantas, ya, tidak pantas. Kenapa? Karena tempatnya sudah nyata, kata Allah, di neraka. Maka Nabi ditegur, apalagi kita. Jangan kita kirim doa pada orang yang nyata-nyata kekafirannya. Tapi kalau dia masih hidup, boleh, silahkan banyak-banyak. Abu Hurairah itu ibunya musyrik, Pak. Ibunya kafir. Bertahun-tahun Abu Hurairah itu ikut Nabi, tapi ibunya tetap mencela Rasulullah. Sampai hijrah ke Madinah, ibunya diajak tapi tetap mencela Nabi. Abu Hurairah minta ke Rasulullah, ya Rasulullah, anna umma Abu Hurairah, ibu saya ini, ya Allah, Rasulullah doakan agar dia keiman. Itu saking mustajabnya doa Nabi. Pak kata Nabi, pulang sudah sana, kata Nabi. Pulang, belum sampai rumah ditunggu sama ibunya, ternyata dia minta diantar untuk masuk Islam. Itu luar biasa doanya Rasulullah, doa tercepat. Sekarang dia minta langsung suruh pulang, udah ditunggu. Nah, itu cepatnya doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru masuk dia Islam, ya, maka diterima amalnya, dan Abu Hurairah selamat dengan ibunya. Wa fi sahih, dalam hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, tahukah kalian, aku beritahukan kalian dosa besar yang paling besar. Salasan, yakni ada 3. Qalu, sahabat berkata, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala asyrak billah, pertama syirik ke Allah, uququl walidain, durhaka orang tua, wa kana muttaqian fajalasa. Saking marahnya Nabi ketika menyebut durhaka pada orang tua, dia pindah posisi duduknya. Itu menunjukkan dosa ini sangat tidak disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ala wa qala zur, kemudian yakni perkataan dusta, perkataan yang kotor, wa syahadatuz zur, atau persaksian yang kotor. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauhilah hal-hal yang membuat kita musyrik, ya, atau murtad, dengan 3 kalau dalam kitab I'anatul Talibin atau Irsyadul Ibad,
itu dirincikan yang membuat orang kafir murtadu bil qauli, ucapannya itu ya mengeluarkan dia dari tauhid, maka dia kafir, maka dituntut untuk bertaubat. Ada perbuatannya misalkan diantaranya tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dari sisi pakaian dan seterusnya, maka seorang mengira dia itu tidak muslim, maka dia memang tidak muslim. Ada secara akidahnya sudah berubah, nah ini betul-betul murtad dengan akidahnya. Maka hati-hati kita, saat ini terlalu banyak ya celah-celah ya dari orang-orang yang ingin merusak akidah kita sehingga akidah kita berubah ya karena hal-hal yang dilakukan dengan segala cara. Wa na'usani minasyirki, dan macam yang kedua daripada syirik, yakni di bawahnya lagi ar-riya bil a'mal, riya dengan amal. Di antara syirik itu disebut juga adalah riya, tapi ini adalah syirik khafi, yang samar ya, yang samar, yang tidak kelihatan, hanya kita yang tahu. Tapi ini apa maknanya? Adalah disebut dosa besar agar kita tinggalkan riya ini. Riya ini menghapus amal kita. Riya itu apa? Riya itu melakukan amal karena ingin dipuji oleh orang lain. Ya, tapi tidak boleh meninggalkan amal karena takut riya. Ya, kita ke masjid. Saya tidak mau ke masjid. Kenapa? Takut riya. Ya, takut riya. Itu adalah paling riya. Ya. Ketika Anda ke masjid dengan niat riya, kemudian Anda datang, maka Anda tidak riya. Ketika Anda itu tinggalkan ibadah karena takut riya, maka Anda riya. Nah, ikhlas itu ada di antara dua. Antara apa? Antara tidak ada riyanya, antara tidak untuk makhluknya, di lillahi ta'alanya. Bagaimana akan Anda masuk ke lillahi ta'alanya sementara Anda tidak bergerak? Maka harus Anda bergerak dulu, lafazkan dulu lillahi ta'ala, baru Anda bersih dari itu. Ya. Kalau pertanyaannya kata ulama, bolehkah kita sholat dalam keadaan riya? Bolehkah sholat dalam keadaan sombong? Ya boleh. Boleh tidak sombong sholat? Boleh? Boleh. Bolehkah riya sholat? Boleh. Yang tidak boleh itu antum tidak sholat sombong. Ya. Yang tidak boleh itu antum riya tidak sholat. Ya. Itu yang luar biasa. Ya. Makanya kata Imam An-Nawawi, ya sombonglah Anda dalam sholat, riyalah Anda dalam sholat, tapi jangan keterusan. Ya. Kenapa? Karena lambat laun Allah bimbing hati kita mendapatkan hidayah, sehingga apa? Sehingga kita hilang sama sekali. Dan tidak mungkin itu langsung, harus bertahap. Ya, bertahap demi setahap. Firman Allah, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Tuhannya, maka harus dia amal soleh. Nah itu kan amal soleh, artinya disebut dulu amal solehnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menduakan Allah dalam peribadatannya. Ada ujungnya, misalkan ada riyanya, ada sombongnya, itu nomor dua. Tapi apa? Tapi dia sudah lakukan dulu amal solehnya. Ya, maka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang dengan dia balik syiriknya iya, riyanya iya, sombongnya iya, tapi amalnya tidak. Ini yang bahaya. Maka kita padukan dia. Ketika kita itu beramal, ada riyanya sedikit, ya silahkan. Ada sombongnya sedikit, ya silahkan. Lambat laun itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan harap antum dapat hidayah kalau tidak melakukan percobaan dulu. Ya, saya tidak mau ke masjid kalau tidak dapat hidayah, katanya. Papu baluknya punya hidayah. Ya, tidak bisa. Ya, saya tidak mau ngaji kalau belum dapat taufik hidayah. Siapa yang mau ngasih ente hidayah? Tidak bisa, Pak. Datang dulu, kejar dulu, baru datang hidayah itu. Kalau kita diam, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah inilah makna syirik ya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari kemusyrikan ini sehingga akidah kita husnul khatimah dan sampai akhir hayat kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini hadirin dirahmati Allah, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum ke jamaah kami bacakan dulu pertanyaan dari saudara kita
Junior Tandi dari Karangbaru. Mau tanya Ustaz, kan hidup ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diatur oleh Allah. Lantas mengapa ada yang berbuat maksiat? Ada yang bekerja di bank-bank ribawi. Mohon penjelasan bagaimana sebenarnya hakikat dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, na'am, alhamdulillah. Tadi sudah subuh saya sampaikan, kalau pertanyaannya kenapa Allah ciptakan babi kalau dia diharamkan? Ngapain repot-repot? Seharusnya nggak usah ciptakan. Ya, kenapa diciptakan kemudian kita harus dilarang? Seharusnya ciptakan untuk dimakan. Ya, kenapa? Sama dengan itu. Kenapa maksiat itu diciptakan kalau memang Allah sudah ciptakan itu maksiat? Kalau dikatakan antum itu berzina, apakah Allah ikut berzina? Lancang kita. Masa Allah berzina? Dalam ilmu tauhid, ya, Allah menciptakan maksiat itu iya, tapi meridhoinya tidak. Kenapa? Karena Allah larang. Kenapa diciptakan ibtilaan lakum, ujian untuk kalian? Karena hidup ini adalah ujian. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini penuh dengan ujian. Ada anjing, ada babi. Dalilnya jelas, tinggalkan anjing, tinggalkan babi. Tapi kalau antum makan, ya terserah Anda. Berarti Anda meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya. Makanya kata Nabi, al-insanu bit-tafkir wallahu bit-taqdir. Kita ini hanya berusaha, yang menentukan itu Allah. Tapi sebaik-baik pilihan ketika kita memilih yang dipilihkan Allah untuk kita. Ya. Apa yang dipilihkan Allah? Jangan maksiat. Saya indah takdir Allah maksiat, jangan. Bukan, itu ente yang kenapsuan itu. Ya. Jangan katakan kita berzina, Allah berzina. Tidak. Innallaha la yarda li ibadihil kufur, kata Allah. Allah tidak ridho hambanya berbuat kekufuran, kemaksiatan. Berarti apa? Allah ciptakan iya, tapi Allah menghendakinya tidak. Allah menciptakannya iya, tapi Allah melarangnya iya. Allah menjadikannya iya, tapi Allah menyuruhnya iya. Itu maknanya. Maka kalau dikatakan apakah maksud Allah menciptakan maksiat? Maksud Allah menciptakan maksiat untuk kita tinggalkan, untuk kita hindari sebagai ujian agar kita naik kelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bagi jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad. Ini sedikit Ustaz, ada fenomena di kampung kita kan, terutama remaja-remaja demam bola. Kadang dia sholat tapi pakai baju bola dan logonya itu, mohon maaf, nah kadang kita perhatikan kan salib, kemudian setan merah. Ketika ditanya, ini jawabannya remaja-remaja, oh saya kan niatnya tidak untuk menyembah, hanya senang dengan gamenya lah istilahnya Ustaz. Mohon diluruskan mungkin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai durhaka, ya, nama Muhammadun. Mengenai durhaka kepada orang tua, apa kategori dikatakan durhaka kepada orang tua? Yang kedua, jika orang tua yang pernah didurhakai ini sudah meninggal, bagaimana caranya untuk agar tidak dikategorikan durhaka? Itu yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zubaidi. Pertanyaan saya adalah, nanti kan di akhirat ada hari hisab kan? Nah, hisab tersebut misalkan pahalanya 60%, dosanya 40%. Nah, berdasarkan surat Al-Qari'ah, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia masuk surga. Tetapi agak bertentangan sedikit dengan surat Al-Zalzalah. Di sana mengatakan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarah, maka dia akan melihat balasannya. Balasannya adalah neraka. Nah, 40% tadi yang sisanya itu lebih besar dari satu zarah, maka dia akan masuk surga. Tapi berdasarkan surat Al-Qari'ah dia masuk surga. Al-Zalzalah dia masuk neraka.
Nah, bisakah Bapak Tuan Guru menjelaskan supaya hal ini tidak bersifat kontradiktif menurut pemahaman saya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainuddin. Jadi yang saya pertanyakan, ikhtiram, jadi penjelasan tadi masalah syafaat. Dalam hal ini Nabi sendiri tidak bisa memberi syafaat pada paman beliau. Nah, di sini ada satu hadis, apabila anak Adam meninggal dunia ada 3 perkara. Salah satunya adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, sekiranya dulu orang tuanya meninggal dalam kesyirikan seperti itu, dalam keadaan khilaf sebagainya, lalu anaknya ini menjadi ulama, hafiz atau orang besar, apakah berlaku juga seperti itu? Maksudnya tidak ada bisa disyafaatkan orang tuanya. Demikian. Jazakumullah khair. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, bagaimana dengan orang yang demam bola, salat pun sampai pakai kostum bola, atau kadang lebih ekstrim lagi, kostumnya kostum setan, kostum tengkorak dan seterusnya. Dalam kaidah fikih mengatakan al-wasail hukmal maqasid. Ya, alat itu hukumnya sama dengan tujuan. Ya, maka alatnya apa? Alatnya pakaiannya dan seterusnya. Maka tujuannya apa? Tujuannya untuk sholat. Maka yang dihitung adalah apa? Alatnya yang dia gunakan. Makanya syarat sahnya sholat itu suci pakaian, badan dan tempat. Kenapa mesti suci ini? Karena itu alat untuk apa? Mencapai puncak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang alatnya tidak benar, walaupun tujuannya benar enggak bisa dibenarkan. Enggak boleh, ya. Dia pakai sholli, ya, fardhu zuhri lillahi taala, tapi pakaiannya salib di sini. Ente serius enggak ini kata malaikat? Ya. Apa mananya? Makanya ada etikanya, ada adabnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang, gimana mau diterima? Terus hendak dikabulkan doanya, dia yang sumpah serapah ke Allah. Masalah padahal apa? Dia sendiri belum punya adab ke Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sebutkan, sulukul adab khairum minal itba. Menjalankan adab itu jauh lebih baik ketimbang itba sama Nabi. Antum itba Nabi, tapi apa? Adabnya enggak ada, itu enggak baik. Ya. Itba sama Nabi katanya, langsung saja orang di belakangnya dilengkakin, dikaper dan seterusnya. Ini adabnya enggak ada. Itba sama Nabi, tapi apa? Itu kurang ajar. Ya. Itba itu ngikut sama Nabi. Antum mengamalkan sesuatu tapi adabnya enggak ada, itu enggak diterima oleh Allah. Ya. Lebih baik apa? Lebih baik ada itbanya, ada adabnya. Di dalam kitab Fathul Mu'in ya, Anah itu sampai ada yang mengatakan mura'atul adab khairum min imtithalil amr. Menjaga adab itu jauh lebih baik dari Anda mengerjakan perintah Allah. Itu kenapa? Saking pentingnya adab. Kita ini sekarang tidak ada adabnya. Maka alat kita ini, adab kita ini ke Allah tidak sampai. Ya, itu kan dulu ulama-ulama dulu yang keramat-keramat itu kadang pakaiannya compang-camping. Itu ulama apa? Anda siapa? Ya, ini ngerokok ya, mabuk ya, disamakan dirinya dengan ulama yang dulu pakaian compang-camping, sholatnya gini-gini. Itu ulama Pak, ilmunya iya. Ente apa? Ilmu tidak, minum iya. Ya, pakaiannya juga tidak jelas. Maka ini tidak bisa dibenarkan. Kalau ditanya antara afdol dengan diterima atau tidak, tidak. Tapi kalau ditanya sah atau tidak, jawabannya sah sholatnya. Ya, karena apa? Karena dia sudah memenuhi rukun sholat. Ya, kalau ditanya boleh atau tidaknya, tidak boleh. Kalau ditanya afdol atau tidaknya, tidak afdol. Kalau ditanya terima atau tidaknya, tidak. Ya, tanya sah atau tidaknya, sah. Berarti apa? Gugur kewajibannya. Selain itu enggak ada. Makanya kata Nabi, ada orang sholat itu hanya dapat 1/10.
Ada orang dapat hanya dapat 1/5. Ada orang sholat hanya dapat 1/1 saja. Ada orang nggak dapat apa-apa. Ya. Kenapa? Karena dia tidak punya khusyuk. Kenapa? Dia tidak punya adab. Ya, sholat pertama aja dia ingat Allah. Allahu Akbar. Setelah itu nasi, gorengan, apa. Ya. Ini hati-hati. Ya. Wallahu a'lam thayyib. Nah. Kemudian yang kedua. Bila mana dikatakan kategori durhaka kepada orang tua? Ya. Bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal, dia sempat durhaka? Ya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, surat Al-Isra ayat 23, wa bil walidaini ihsana. Maka yang disebut oleh Allah ihsana, kedua orang tua adalah ihsan. Apa makna ihsan? Ihsan adalah segala makna kebaikan yang tidak menyakiti kepada hati kedua orang tua. Ya, itu makna tafsirannya. Segala makna kebaikan kita berikan kepada kedua orang tua kita, asal tidak dalam konteks melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sabdakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Orang tua kita bilang, anakku, saya restui engkau, tapi kalau engkau sudah ambilkan saya, curikan saya pohon tetangga. Tidak nyambung ridhonya ini sama perintah Allah. Enggak boleh. Ya. Artinya kalau dia itu sebatas memerintahkan kita ini dan itu, baik tidak menentang Allah, lakukan. Maka itulah anak yang soleh. Ya. Yang durhaka itu ketika perintahnya baik, kemudian kita menentang kepadanya. Nah itu durhaka sudah. Ya. Sekarang kita disuruh apa? Disuruh, nak beliin saya terasi misalkan. Ya, maka dia bergerak langsung. Ini anak soleh. Tapi ketika dia katakan itu nya itu sudah durhaka, Pak. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nah itu kedurhakaan. Maka setiap sesuatu yang menyenangkan mereka itu adalah solehahnya kita. Tapi setiap sesuatu yang membuat dia itu sakit, itulah kedurhakaan kita pada orang tua, sedikit atau tidaknya. Ya. Nah ini, maka buatlah mereka bahagia. Maka kata ulama itu, muliakan, bahagiakan orang tuamu, maka rezekimu semulia-mulia raja. Nah itulah. Bagaimana kalau sudah meninggal? Kalau sudah meninggal, di dalam isyarat hadis Nabi isyaratkan, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya ba'da wafatihima an abarra bihima. Ya Rasulullah, bisakah saya berbakti pada orang tua saya sebisa saya ketika mereka sudah wafat? Artinya apa kata Nabi? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Bagaimana caranya? Ya, pertama engkau doakan dia, al-istighfar lahuma, mintakan ampun keduanya. Kemudian apa? Tasaddaq bihima, bersedekah untuk keduanya. Sil rahimahuma, sambung hubungan silaturahmi keduanya. Kemudian apa? Lakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang tua. Nah itulah cara kita berbakti. Kenapa? Karena doa anak, dia doa atau tidak, amal anak soleh itu nyampe diberikan kepada orang tuanya. Pertanyaan yang terakhir juga terjawab. Maka ada orang anak, ukurannya orang tuanya ini maksiat asal dia tidak kafir, ya, tidak kafir, ya, anaknya ini beribadah pada Allah, soleh dia, maka ketika dia anaknya soleh, walaupun orang tuanya dulu kurang soleh, tapi tetap dalam keadaan iman meninggalnya, dia minta atau tidak disampaikan oleh Allah pahala daripada anaknya kepada orang tuanya. Betul juga sebaliknya, ya, anaknya berbuat maksiat, maka di dalam kubur pun orang tuanya tersiksa. Karena apa? Karena anak itu bisa baik karena orang tua, karena anak itu bisa jelek karena orang tua. Nah, orang tua, makanya Allah isyaratkan ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini batasan secara umum kita berbuat baik pada orang tua. Pertanyaannya berikutnya, apakah ada kemudian seorang tua durhaka kepada anaknya? Kan begitu. Ya, adakah orang tua durhaka kepada anaknya? Ada tidak? Kalau anak durhaka kepada orang tua, banyak. Tapi kalau orang tua durhaka kepada anak, ada.
Gimana durhakanya anak kepada orang tua kepada anak ketika orang tua tidak memberikan hak-hak kepada anak? Apa hak anak itu? Kata Nabi, hakul walad alal walid, haknya seorang anak dari orang tuanya ada 3. Pertama, Pak, ayyuhsinasmahu, memberikan nama yang indah, yang baik. Ya, nanti ditanya itu, ini nama anaknya dikasih namanya setan. Ya. Siapa namamu? Setan. Siapa yang salah? Itu yang orang tua saya buat. Kan ada itu di mana? Dulu waktu gembar-gembar itu anaknya namanya dibuat setan. Kalau dirubah namanya langsung sakit dia, nggak bisa bangun. Tapi ketika dipanggil setan kemarin, sehat dia. Nah, itu siapa yang salah? Orang tua. Maka kewajiban orang tua itu kasih nama yang baik, Pak. Nama yang terbaik itu ada 2. Pertama yang diawali dengan Abdun, yang kedua diawali dengan Ahmad atau Muhammad. Abdullah, kemudian dimudafkan ke Allah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, dan seterusnya. Kemudian atau Muhammad apa gitu. Ya. Kemudian yang kedua, an yu'addibahu, kasih pendidikan yang terbaik. Kalau dia mampu, ajarkan. Ya, kalau dia tidak mampu, ya semampunya. Ya, makanya tidak ada, mohon maaf, orang tuanya ukurannya jadi maling, ingin anaknya jadi maling. Ada? Enggak ada. Semaling-malingnya orang ingin anaknya itu jadi orang baik. Saya mencuri pun ini untukmu, katanya. Agar apa? Agar engkau bisa sekolah setinggi-tingginya. Itu benar, tapi caranya salah. Ya. Yang ketiga, ya, apa haknya anak? An yuzawijahu iza wajadat, nikahkan dia kalau dia sudah waktunya. Ini kita kadang anaknya sudah ngebet nikah, kita halang-halang, itu dosa, durhaka orang tua itu. Pak, saya sudah cinta sama dia, dia enggak kerja itu, katanya. Masya Allah, itu durhaka orang tua. Enggak boleh, Pak. Ya, kata Nabi, kalau ada orang laki-laki sudah soleh kelihatannya dan imannya sudah baik, jangan lihat hartanya, jangan lihat siapa dia, nikahkan segera. Kenapa? Karena itu adalah sumber-sumber rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikahkan saja, Pak. Nah, ini durhakanya orang tua kepada anak, tapi itu jarang terjadi. Anak-anak kita namanya bagus-bagus gitu kan. Sampai ada namanya itu diambilkan, 7 anaknya diambilkan dari surat Al-Fatihah. Anak pertama namanya Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai yang ke-7 namanya Waladdallin. Ya. Kenapa? Kalau dipanggil enak, Al-Fatihah datang semua gitu. Ya, ada saja. Ya kan? Pertama Alhamdulillahirabbil alamin, anak yang kedua Malik Ar-Rahmanir Rahim, anak Malik Middin. Enak manggilnya, sekali Al-Fatihah datang 7 gitu kan. Tayyib. Kemudian yang ketiga. Kenapa? Timbangan. Oh, timbangan. Pahala 40%. Ya. Dosa. Kemana dia? Apakah transit dulu atau langsung? Pahami ayatnya, Pak, ya. Pahami ayatnya. Ayatnya berbunyi, lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yarah itu artinya apa? Lihat. Dia lihat, ya. Lihat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini gampangnya, saya sederhanakan. Melihat. Berarti apa? Sekecil apapun amal kita, nanti di akhirat itu akan kelihatan. Nggak berhubungan dengan mizan. Ya, karena otomatis kita lihat amal kita, udah terbaca semua, nggak ada yang terlewatkan. Maka Anda pun akan tahu timbangan Anda itu sebesar apa. Ya. Ayat berikutnya, kalau di Al-Qari'ahnya, fa amma man thaqulat mawazinu, berbicara tentang mawazin, timbangan, bukan amal yang terlihat. Maka prosesnya apa? Prosesnya mahsyar, kemudian hisab, kemudian mizan. Dihisab dulu, dihitung, kasih catatan amal, baru dia ditimbang. Sehingga kalau ada orang dikasih catatan amal dari kanan, dia sudah tahu dirinya pasti masuk surga. Ada orang diterimakan dari tangan kiri, yang kirinya ada 2, imma dia munafikun, ada dia Islam, tapi harus dicuci dulu. Ya, dicuci, dia sudah tahu, oh ini semua benar semuanya. Kemudian ditimbanglah dia. Nah, ditimbang separuh keburukannya 60%, kebaikannya 40%. Nah, yang itu yang dicuci dulu. Dicuci di neraka sampai dia bersih, barulah dia itu diangkat ke surga.
Tapi semua amal kita lihat, Pak. Dari yang pertama akil balik sampai itu kita lihat, nggak ada yang terlewatkan. Sampai mereka mengatakan, ya wailata, ma li hadzal kitab. Kitab apa ini katanya? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nggak ada yang kecil dari yang besar, semuanya kehitung. Berapa giga ini ya Allah katanya. Iya, kalau sekarang pun pakai tera dia tuh. Ya, pakai tera. Besok nggak pakai giga, nggak pakai tera. Seujung rambut sampai mati ada catatan. Nah, artinya apa? Kita lihat ya, lihat dan timbang. Lihat ayatnya. Lihat dan timbang, nggak bertentangan, Pak. Tidak bertentangan. Paham ya? Ya, wallahu a'lam. Nah, cukup. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا